Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadhani dengan NIM 2024 10 10 10 50 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan membahas tentang praktikum 6 Data Mining, yaitu yang berjudul K-means Clustering. Modul ini kita diberi tugas ini untuk melakukan data preprocessing dan modeling. Dan ada opsional jika ini sebagai nilai tambah. Pertama kita import terlebih dahulu library-nya. Di sini yang pertama kita impor pandas, kita aliaskan sebagai BD, terus selanjutnya kita import NumPy, kita aliaskan sebagai NP, dan selanjutnya ada Seaborn. Seaborn kita aliaskan sebagai SNS. Ini selanjutnya kita import matplotlib.pyplot, kita aliaskan sebagai PLT. Ini digunakan untuk datanya. Selanjutnya kita gunakan matplotlib inline. Fungsinya apa sih matplotlib inline ini? Jadi fungsinya itu untuk mengaktifkan plotting inline, di mana plot atau grafiknya itu akan ditampilkan tepat di bawah sel perintah plotting itu yang ditulis. Nah, selanjutnya kita import from scalar.preprocessing, kita import min-max scalar. Nah, ini fungsinya untuk menskalakan setiap fitur ke rentang skala tertentu. Selanjutnya kita import dari scalar.preprocessing, kita import label encoder. Nah, label encoder ini fungsinya untuk mengubah setiap nilai yang ada di dalam kolom itu menjadi angka yang berurutan. Selanjutnya kita masuk ke section yang pertama, itu data processing. Nah, pertama-tama kita read CSV yang telah diberikan oleh ASDOS. Kita di sini saya simpan di Google Drive, tidak temporary. Kita panggil di sini yang menggunakan library pandas, pd.readcsv, kita masukkan path-nya, jalurnya, kita masukkan ke dalam variabel data. Nah, di sini terdapat kolom yang tidak digunakan atau tidak diperlukan dalam data processing ini, yaitu kolom customer ID. Nah, kita perlu hilangkan dengan cara fungsi drop. Di sini kita dari data yang sudah dideklarasikan dalam variabel ini, kita drop data.drop. Kita masukkan nama kolomnya. Isi1 ini berarti kolom, dan in place true berarti kita ganti dan kita hilangkan, tidak membuat salinan dari dropnya ini. Lalu kita coba tampilkan datanya. Nah, ini sebelumnya ada kolom customer ID, kita hilangkan di sini. Jadi ada kolom genre, age, annual income, dan spending score. Nah, selanjutnya kita di sini yang nomor 2, perintahnya adalah untuk cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Yang pertama kita periksa data type-nya dulu. Untuk memeriksa data type kita menggunakan fungsi data.info. Ini dia akan menampilkan data type dari masing-masing kolomnya. Nah, di sini ada genre, not null-nya. Jadi ini tidak nol, sejumlah 200 baris. Nah, ini tipenya objek, dan lainnya ini tipenya sudah integer. Nah, untuk mengubah objek ini menjadi integer, kita harus menggunakan encoding. Yang pertama, kita panggil dari scalar input preprocessing. Selanjutnya kita buat variabel label encodernya, kita enc sama dengan preprocessing.label encoder. Kita panggil fungsi label encoder. Nah, kita ambil data dengan
kolom genre kita fit transform dengan data genre ini ke dalam label PNG ini tadi yang sudah dideklarasikan. Nah, coba kita cetak. Jadi fungsinya itu untuk memperlihatkan jika yang tadinya genrenya itu ada male dan female, ini kita ganti menggunakan 0 dan 1, menggunakan range 0 dan 1. 0 ya. Terus selanjutnya nah kita print di sini. Nah, jadinya seperti ini, ada 1 dan 0. Selanjutnya kita cek data null dan data duplicate. Pertama kita cek data duplicate-nya dulu. Nah, untuk menampilkan duplicate sebenarnya ada seperti ini, data duplicate. Kita ingin melihat juga jumlahnya ada berapa. Jadi seperti ini caranya. Selanjutnya kita cek data nullnya juga dengan cara data.isNull.sum. Jadi ini dijumlahkan nanti ada berapa data nullnya. Jadi dapat kita lihat di sini jumlah data yang terduplikat ini ada 0, berarti tidak ada yang terduplikasi datanya. Dan untuk cek data nullnya ini juga 0 semua, berarti tidak ada data yang 0. Dan tipenya integer number. Karena di sini tidak ada miss value atau tidak ada data yang terduplikasi, maka nomor 4 ini kita dapat kita lewati. Jadi lanjut ke nomor 5. Cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Nomor 5, kita cek data outlier pada kolom genre dengan cara seperti ini. Dengan visualisasi seperti ini. PLT ini dari pipeline-nya tadi, figure fixed size sama dengan 8,6. Jadi ini ukurannya nanti. Dan kita visualisasikan menggunakan sequence SNS sama dengan data copy genre. Nah, kita lihat ini tidak ada data yang outlier. Data outlier itu data yang menyimpang dari mayoritas data populasi yang ada pada umumnya. Selanjutnya kita cek pada kolom age. Di sini juga tidak terdapat data outlier. Selanjutnya pada kolom spending score. Di sini juga tidak terdapat data outlier. Selanjutnya kolom annual income. Di sini terdapat outlier. Nah, jika terdapat outlier, kita harus menghandlingnya. Nah, untuk menghandlingnya kita menggunakan EQR. Ini pada nomor 6. Handling outlier jika diperlukan. Dengan cara buat variabel Q1 ini berarti kuartil pertamanya. Dengan cara kita panggil data copy-nya, kita ambil kolom annual income, nah kita menggunakan fungsi kuantil 25 ini berarti 25%, dan untuk yang ketiga ini 75%. Untuk AQR-nya ini dengan cara Q3 dikurangi Q1. Terus kita handling dengan cara seperti ini. Data copy kolom annual income, data copy kita mas dengan data copy-nya ini lebih dari Q3 ditambah 1,5 dikali IQR, terus Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Nah, coba kita tampilkan data yang sudah di handling.
menggunakan IQR. Jadi datanya seperti ini. Nah, annual income-nya ini jadi sudah terhandle outlier-nya. Selanjutnya kita cek ulang annual income. Yang tadinya masih ada outlier, ini sudah kita hilangkan menggunakan handling menggunakan IQR ini. Yang selanjutnya nomor 7, visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heat map. Nah, untuk visualisasi korelasi antar feature dengan heat map, kita menggunakan fungsi core. Di sini kita data.core, kita masukkan ke dalam variabel data core, lalu kita visualisasi menggunakan Seaborn heatmap. Kita masukkan parameter yang pertama ini adalah data core, terus annotation-nya true. Jadi angka yang ada di dalam kotaknya itu ditampilkan. Jadi seperti ini hasil visualisasi korelasi antar feature dengan heatmap. Nah, ini annotate true ini berarti angka yang ada di dalam ini ditampilkan. Jika diganti dengan false, maka ini tidak ada angkanya. Selanjutnya nomor 9, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Bebas, bisa standar, atau minimax. Nah, untuk menormalisasikan ini, di sini saya menggunakan minmax. Caranya yaitu kita copy datanya ke dalam variabel data2. Kita deklarasikan fungsi minmax scalar-nya dengan cara dimasukkan ke dalam variabel scalar. Caranya yaitu scalar-nya ini kita latih dengan datanya ini kita latih menggunakan minmax scalar dengan cara scalar.fit data age, kolom age-nya, lalu hasil trainingnya tadi kita transform dan kita masukkan ke dalam variabel, masukkan ke dalam kolom age-nya ini. Terus seterusnya untuk annual income juga sama caranya, dan spending score juga sama. Coba kita tampilkan. Dia ini fungsinya untuk menyamakan tentang nilai dari setiap kolom. Jadi untuk batas minimumnya itu adalah 0 dan batas maksimumnya adalah 1. Jadi didapat disamakan. Selanjutnya tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Nah, untuk membuatnya, kita perlu membuat sebuah fungsi agar lebih mudah ke depannya. Dengan cara membuat fungsi def, kita beri nama sebelum cluster, dan parameter itu atribut pertama dan atribut kedua. Dan di dalam fungsinya kita scatterkan data dengan atribut pertama dan data dengan atribut kedua. Ini berarti kolom-kolomnya nanti yang akan diisi di parameter. Terus untuk dari X, sumbu X kita beri nama dengan atribut pertama, dan untuk sumbu Y kita beri label atau beri nama dengan atribut kedua. Untuk yang pertama kita menggunakan fungsi yang sudah dibuat, yaitu kolom genre dan age. Kita jalankan. Nah, jadi seperti ini. Scatter plot ada ini untuk cluster kan sebelum di genre dan age ini ada di cluster sini dan ada di cluster sini juga. Ini sumbu X-nya adalah genre, sumbu Y-nya adalah X.
Selanjutnya genre dengan spending score kurang lebih sama hasilnya, itu tercluster di genre and value 0 dan 1. Untuk spending score-nya ini rata. Selanjutnya kolom genre dengan annual income, ini hasilnya kurang lebih sama dengan yang kedua tadi. Nah, di sini untuk kolom age dan annual income ini kelas tidak dapat diklasterkan karena persebarannya merata di seluruh data, seluruh sumbu. Untuk kolom age dan spending score ini juga berlaku sama. Datanya itu tersebar, jadi tidak dapat belum dapat diklasterkan. Dan untuk annual income dan spending score ini hampir bisa diklasterkan dengan bantuan untuk yang nantinya menggunakan modeling. Nah, untuk section selanjutnya, section modeling, itu perintahnya clusterlah dataset dengan nilai K, K-nya itu 3, 4, dan 5 dengan atribut annual income dan atribut spending score. Selanjutnya, tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Untuk mengclusterkan ini, kita perlu membuat sebuah fungsi dengan cara def. Nah, sebelumnya kita import terlebih dahulu image-nya dengan cara from sklearn.cluster kita import image ini untuk mengerjakan image-nya. Kita buat fungsi dengan nama clustering menerima 3 parameter. Yang pertama adalah atribut pertama, atribut kedua, dan K-nya. K-nya ini menyesuaikan dengan masing-masing ini perintahnya 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita panggil image-nya dengan n clusternya itu adalah K, masukkan ke dalam variabel KM. Selanjutnya kita buat variabel yPredict, kita ambil image-nya tadi km.fitPredict, kita prediksi datanya dari kolom atribut pertama dan atribut kedua. Kita tampilkan yPredict-nya. Terus kita panggil dari data clusternya, kita masukin dengan yPredict. Selanjutnya kita buat variabel data 1. Data 1 ini menerima data dengan cluster 0, terus data 2 ini cluster 1, data 3 ini cluster 2, data 4 itu cluster 3, dan data 5 itu adalah cluster 4. Selanjutnya kita scatterkan datanya dengan cara plt.scatter. Kita masukkan datanya tadi dengan atribut masing-masing atributnya. Yang menerima 2 tadi atribut 1 dan kedua. Untuk data 1 ini kita warnai dengan warna merah. Terus kita beri label cluster 0. Nah, untuk data 2 ini kita beri warna magenta dengan label cluster 1. Terus data 3 ini kita beri warna green, juga menerima masing-masing atribut yang sudah dimasukkan pada parameter. Nah, ini green, kita beri label cluster 2. Data 4 ini warnanya biru dan cluster 3 kita beri label cluster 3, dan untuk data 5 kita beri warna aqua dengan label cluster 4. Selanjutnya kita tampilkan juga untuk centroidnya, kita beri warna biru di sini dengan markernya adalah X. Kita pada sumbunya, pada sumbu X kita beri label nanti atribut pertama. Untuk Y-nya kita beri nama, kita beri label dengan atribut kedua. Juga tampilkan legendnya. Itu pertama kita ambil dengan cut
sebelah 3 clusteringnya. Nah, di sini membuat cluster sebanyak 3. Di sini yang cluster pertama ini yang warna merah ini cluster 0, terus yang warna kita ini adalah cluster 1, dan untuk yang hijau ini cluster 2 di sini. Nah, untuk yang biru tanda silang ini adalah sentroid dari masing-masing cluster yang sejumlah 3 ini. Selanjutnya dengan K-nya 4, kita lihat di sini klasternya itu masih terpencar, belum efektif. Selanjutnya di sini dibagi menjadi 4 klaster. Nah, di sini yang warna merah yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, di sini lebih jelas lagi klasternya. Nah, yang selanjutnya ini yang paling pas menurut saya. Ini adalah K-nya itu sejumlah 5 klasternya. Kita buat 5 klaster di sini. Pertama ini klaster 0, klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Nah, untuk menentukan K yang terbaik, itu kita bisa lihat di sini menggunakan centroid. Jika kita lihat di sini, centroidnya itu tidak tepat, masih ada data yang di tengah gitu. Nah, untuk yang 5 ini sudah di tengah-tengah klasternya. Jadi yang terbaik itu adalah K5. Selanjutnya ini adalah opsional. Jadi, di sini saya mengerjakan soal nomor 13 menggunakan elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Pertama kita deklarasikan variabel ATTR atau atribut. Kita panggil data 2, kita slicing di lokasi ini, tiba semua baris dengan kolomnya 2 dan 3. 2 dan 3 ini berarti annual income dan spending score. Kita ambil value-nya, simpan ke dalam variabel atribut. Selanjutnya kita buat sebuah list dengan nama elbow. Selanjutnya kita buat range 1 sampai 10, kita simpan ke dalam variabel K. Perulangan di sini cara K-means dan clusternya itu masing-masing range ini 1 sampai 9 untuk mencari K terbaiknya tadi. Kita simpan ke dalam variabel K-means, lalu K-means ini di fit dengan atributnya ini yang sudah di data yang ada di atribut ini. Kita latih. Selanjutnya kita masukkan hasilnya K-means menggunakan K-means.inertia, kita append ke dalam elbow. Coba kita perlihatkan. Di sini kita plot dengan range 1 sampai 9. Kita ambil juga elbow-nya, list elbow. Dan labelnya itu jumlah cluster ini. Coba kita tampilkan. Nah, untuk menentukan K terbaiknya, ini jika kita lihat dari garisnya, ini kita cari yang paling sikunya yang paling lancip atau yang paling belok di sini. Nah, untuk dari data 1 sampai 9 ini, yang paling belok adalah di 5. Berarti K terbaiknya adalah K5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.